Mimin cewek, ini loh bunga babi. Wah, Mimin cowok menyatakan cinta pakai daging babi berbentuk bunga. Ini tuh gara-gara kita nggak sengaja nemuin barbekyuan di kolong jembatan Korea, guys. Namanya Gongjirosu yang ada di kawasan Jongno. Ternyata pas kesini menunya babi doang, guys. Dan nggak expect ternyata babinya dibentuk bunga. Jujur ini kelewat kreatif sih. Dan bisa jadi ide romantis Mimin cowok buat Mimin cewek. Daging babi yang dipakai ini bagian punggungnya, guys. Setelah dibakarin sama opanya, kita disuruh makan pakai sambal racikannya. Ini baru bunga yang Mimin inginkan, bunga babi. Terus pastinya Mimin juga pesen samgyeopsalnya, guys, alias perut babi. Kali ini gak dibentuk bunga karena lemaknya setebel ini dong. Wah, ini pasti babinya gembul ya. Kalian yang penasaran sama bunga babi wajib samperin. Cuman 99.000 bisa ngegrill babi sepuasnya. Astaga, tempat ini berasa surga menurut Mimin. Bayangin guys, bukan daging sapi lagi, tapi makan pork belly sampai begah. Surganya tuh di sini nih, Manse Korean Grill. Mereka sekarang punya outlet di Gading Serpong loh. Yang gak makan babi jangan kesini guys, karena ini tuh non halal ya. Lihat aja tuh pork belly-nya, sebanyak ini dan bisa kita ambil semua sepuasnya. Belum lagi daging-daging lainnya kayak beef, ayam, ikan, dan yang terbaru mereka punya pork jol dan aneka seafood. Saking otentiknya di sini tuh ada kimchi dan pajori loh guys. Terus jangan lupa ambil sayur-sayuran beserta bakso-baksoannya buat shabu. Udah lengkap, stoknya melimpah. Terus cuman keluarin 99.000 aja bisa makan itu semua sepuasnya. Mimin grill dulu nih pork belly-nya. Sembari ngegrill bisa nyabu juga guys. Masuk-masukin aja semua sayuran dan bakso-baksoannya. Gila loh, daging babi di sini fresh semua guys. Bisa kalian lihat tipe daging babinya tuh yang banyak lemaknya gitu loh. Cocolin pakai racikan sausnya. Beh, gak ada yang ngalahin ya all you can eat babi di Manse. Babinya bener-bener sejuicy itu. Terus Mimin juga mau ngegrill beefnya, makanya pakai kimchi dan pajori. Taruh daging di atasnya, terus di wrap kayak gini. Gila, sampai susah mangapnya itu karena slice dagingnya tuh bener-bener tebel dan gede guys. Empuk banget lagi dagingnya. Untuk shabunya Mimin pilih kuah bestsellernya guys, kuah kimchi. Asem, seger, enak banget. Harga cuma 100.000 dapat selengkap ini. Pokoknya kalian wajib samperin Manse Korean Grill. Udah kayak negara Cina aja ya guys. Mulai dari orang-orangnya, kendaraannya, bahkan makanannya pun full Cina. Ini Mimin lagi kulineran khas Hunan Cina di Pik. Nama tempatnya tuh Hunan Kitchen. Mereka tuh spesialisnya makanan khas Tiongkok. Bahkan masaknya tuh masih tradisional, pakai gentong kayak gini loh guys. Ayo, siapa yang punya temen ngaku-ngaku Cina? Kalau ini Cina beneran ya guys. Yang makan di sini Cina semua. Kita berdua paling belok matanya. Tapi di sini tuh terjangkau loh, 500.000 udah bisa makan ramean. Di hari Senin sampai Jumat juga ada promo 50% untuk selected item. Udah langsung aja yuk kita cobain soun goreng spesial ala Hunan. Dia tuh dominan pedas, gurih, dan sounnya ini teksturnya gak gampang putus. Ini Mimin nyobain mapo tahunya yang silky, lembut, dan bumbunya tuh medok, oily, pedes, enak banget. Ingat babi, inget Mimin cowok ya guys. Ini tuh samcan ala Hunan. Ya ampun, lemaknya moncrot di lidah. Babi emang protein terbaik. Tapi menurut kita berdua tuh malah ayam secuannya yang enak. Dia tuh renyah, smoky, terus potongan cabai dan bawangnya bikin makin aromatik. Oh ya, selain termasuk 4 nasi putih, Kalau kita pesen 4 menu combo, gratis 1 paikut goreng. wah baik banget. Mimin doain yang jualan ini masuk surga ntar. Amin. Yuk samperin Hunan Kitchen. Tempat makan Payakumbuh di Jakarta, dan yang makan tuh orang-orang asli Payakumbuh doang guys. Nah ini nih Buffet Rajo Payakumbuh. Semua orang Sumatera Barat pada ngumpul di sini guys. Karena cuma di sini satu-satunya mereka bisa nemuin nasi padang yang asli dan otentik dari Payakumbuh. Terus kalian tuh bisa sarapan sampai makan malam loh di sini. Makan pakai sambal ijonya, enak banget guys. Rendangnya juga ngeprut. Terus Mimin juga suka banget sama bumbu ayam bakarnya. Rempahnya tuh kuat banget. Pokoknya kalau di Buffet Rajo Payakumbuh ini kalian juga harus pesen tunjangnya ini guys. Potongannya tebel-tebel dan oh my god, ini tuh bener-bener selembut itu. Dan gak ada bau amis-amisnya. Kalau sarapan kalian bisa pesen ketupat nangkanya ini nih. Lengkap sama kerupuk padang yang warna pink itu loh. Kuahnya tuh berempah dan mantep banget guys. Terus ada soto padang juga. Jarang loh nemuin soto padang, dan yang di sini tuh enak banget. Berempah, ngaldu, dan dagingnya tuh banyak. Buat palape taragak atau camilannya kalian bisa pesen kerupuk kuah. Jujur ini unik banget sih, dan baru pertama kali Mimin cobain. Terus ada juga kerang kecil-kecil kayak gini, namanya tuh pensi. Wah bener-bener otentik banget ya. Dessertnya Mimin pesen pisang kapik, dan udah pasti bubur kampiun yang bersantan dan legit. Dari camilan, masakan, dessert, dan minumannya harus berat ya. Kayak ini nih, teh telur yang disajiin sampai luber-luber. Enak loh, telurnya tuh gak amis. Hati-hati tumpah ya kalau minum kopi tungkui, soalnya disajiinnya tuh kebalik dan minumnya tuh kayak gini guys. Wajib ramein Buffet Rajo Payakumbuh.
Akhirnya kesampaian juga cobain croissant bentuk pita kayak gini. Dan ternyata rasanya enak. Terus bahkan pastanya juga bentuk pita guys. Gemes banget kan? Dan ini tuh Mimin makannya di daerah Senopati. Dari luar gila mewah banget tempatnya. Jujur agak takut ya karena Mimin kaum mendang-mending. Tempatnya bener-bener elegan, luas, ada 3 lantai. Ada smoking room, aksesnya juga pakai lift. Lantai 2-nya tuh cozy, ada ruang VIP buat meeting. Mimin terheran-heran guys saking mewahnya. Bahkan musola dan toiletnya pun juga semewah ini guys. Nah lantai 3-nya ini dream hall buat acara wedding gitu. Yang bikin terheran-heran makanannya tuh affordable banget. Dengan tampilan semewah ini cuman dari range harga 30 ribuan. Udah halal MUI pula. Terus ada promo juga guys, buy 2 get 1 croissant. Mantep banget kan karena mereka spesialisnya pastry. Jadi croissantnya ini bener-bener enak banget guys. Super buttery dan flaky gitu. Untuk main course-nya Mimin pesen farfalle basil pesto. Ada promo juga loh, menu brunch di sini cuma 40 ribu aja. Kalau mau dessert ada matcha cheesecake. Rasa cheese dan matchanya tuh berpadu, perfect banget. Dan ada dingin-dinginnya dari ice cream. Gila ya, semua makanan di sini tuh bener-bener seenak itu guys. Gak heran kalau mereka tuh sampai dapat rating Google Review 4,9. Sampai ke aneka kopi dan minuman yang lain mereka perhatiin loh. BTW nanti bakal ada payday market di tanggal 26 sampai 28 Mei. Jadi nanti akan ada lebih banyak promo guys. Fix kalian wajib catat tempat ini. Namanya Dream Dates yang ada di Senopati. Dan di Menteng juga ada loh. 1 ekor fire chicken level 5. Lumurin semua saus kejunya yang banyak. Jujur belum ada sih yang ngalahin fire chickennya Ricis. Pedesnya itu loh gila, mantep banget guys. Ini tuh seneng banget deh sekarang resto Ricis Factory makin banyak. Dan nyadar gak sih sekarang restonya banyak yang jadi 24 jam. Terus kemarin Mimin tuh lihat mereka ada promo side dish. Jadi kalau kalian beli combo fire chicken 1 ayam langsung dapat free side dish. Bisa pilih antara perkedel, cheesy cream soup, ice cream atau mashed potato. Kayak Mimin gini nih, pilih yang perkedel guys. Harganya tuh murah banget lagi, cuma 44 ribuan aja. Mimin saranin sih kalau pesen fire chicken yang level 5 guys. Dijamin deh lidah kalian pasti kebakaran. Tapi mantep banget dipaduin saus keju khas Ricis Factory yang super cheesy. Jujur masih belum ada yang ngalahin lah saus kejunya. Terus di paket ini tuh udah pasti include sama nasi dan minum juga. Baru pertama kali cobain perkedelnya Ricis ternyata enak juga loh. Pulen good deal banget ya. Apalagi dapat free side dish, makin mantep makin lengkap. Promonya berlaku di Ricis Factory ya guys. Mau dine in, take away, drive thru, pembelian aplikasi RF ataupun order via ojol juga berlaku loh. Yuk cobain. Semua aja sekarang dikejuin. Bakso pun sekarang diisi keju yang meleleh. Nah ini nih bakso keju enak yang dapetinnya tuh gak perlu war ataupun antre-antre sampai bikin emosi. Nah kalian tuh bisa nemuin bakso keju di bakso Pasar Juk ini nih guys. Baksonya rame tapi masih terkondisikan kok. Kan gak perlu seantre itu buat dapetin bakso keju. Jadi penasaran sama bakso keju mereka. Secara bakso Pasar Juk kan udah enak tuh, apalagi diisiin keju kan pasti makin enak. Tuh kejunya full, mana lumer banget lagi. Ya ampun, super cheesy guys. Tekstur baksonya pun juga kenyal-kenyal. Satisfying banget deh pas dibelah, kejunya bisa semeleleh ini dong. Dan mereka tuh pakai keju yang premium ya. Ditambah bakso Pasar Juk yang super meaty dan banyak banget komposisi daging sapinya. Daripada FOMO antre bakso keju susah-susah, mending ke bakso Pasar Juk aja deh. Ada bakso iga juga di sini. Gendut banget kan? Di dalam ada daging iganya yang tebel dan kalau udah nonton video ini, please buruan cobain bakso keju di bakso Pasar Juk sekarang juga ya. Ibu ini gunting jeroannya cepet banget ya. Cuma di Jawa Tengah jeroan-jeroan sapi lengkap di bumbu manis pekat dan masih dikasih kuah yang manis juga. Ayo kalian tahu nggak ini kuliner apa? Ini tuh nasi gandul khas Pati guys. Dan yang Mimin samperin ini nasi gandul Mbak Tini yang terkenal banget di Semarang. Yang makan sebanyak ini penuh banget padahal warungnya cuma tendaan sederhana. Jadi nasi gandul itu isinya jeroan sapi guys. Tapi kenapa namanya nasi gandul ya? Mimin lihat sih nggak ada yang gondal gandul. Di nasi gandul Mbak Tini ini lengkap banget guys jeroannya. Ada usus, babat, limpa, paru sampai otak sapi pun ada. Terus disiram kuah santan yang warnanya coklat kayak gini guys. Nih tadi Mimin pesen sandung lamur, sengkel dan limpa. Warna kuahnya coklat pekat karena ada campuran gula Jawa guys. Dan ini jintennya berasa banget. Gila ini lemaknya kelumur-kelumur guys. Dan kalau di sini potongan jeroannya lebih gede dan tebel dibanding tempat lain. Kalau ke Semarang wajib samperin.
Bandung emang gudangnya makanan culture, tapi yang ini minim turis luar kota dan approved by orang lokal Bandung. Burger ini tuh katanya burger yang paling underrated yang ada di Bandung, guys. Namanya tuh Brother John and Sons. Kebanyakan orang Bandung tuh kalau cari burger di sini, guys, tempatnya. Tempatnya culture banget, guys. Gak perlu diraguin ya selera orang Bandung, dan udah ada sertifikat halal MUI loh. Mereka tuh dijulukin burger paling legend yang ada di Bandung, guys. Dibikin bener-bener dari nol, daging dan bahan-bahan lainnya pakai yang kualitas premium, dan udah pasti fresh made by order. Yang Mimin suka variannya tuh banyak banget, guys. Kayak cheese booster ini, selain keju cheddar, di dalamnya tuh ada snack keju gitu, guys. Unik banget kan? Beef patty-nya juicy, seasoningnya pas. Yang ini namanya The Duke's Mushroom Cheeseburger. Ternyata kejunya tuh pakai mozzarella, guys. Dipaduin sama mushroom sauce mereka yang creamy. Ya ampun, kawin banget rasanya. Beef patty mereka tuh salah satu yang terbaik yang ada di Bandung, guys. Cocoknya pesen buffalo wings ya on the side. Spicy-nya pas, gak lebay, dan wingsnya juga tetap juicy gitu. Mimin berharap orang-orang luar Bandung juga ramein burger Brother John and Sons ini ya. Orang-orang pada kenapa sih ini tuh nasi goreng tapi juga dibakar? Jadi ini tuh nasi goreng atau nasi bakar ya? Kasian juga, jadi beras ini nggak cukup dijadiin nasi, ternyata masih digoreng jadi nasi goreng terus dibakar. Dan ternyata masakan sejelimet itu banyak banget yang suka. Jadi penasaran sama nasi goreng bakarnya? Cobain dulu yang cakalang fufu. Wah, cakalannya tuh pedes, terus nasinya kan digoreng terus dibakar, jadi aroma smokinya makin menjadi-jadi. Terus yang ini lauknya pakai sei mata, guys. Basic nasi gorengnya tuh nasi bakar kemangi gitu loh. Bumbunya medok banget. Terus sei sapi sambal matanya ini juga mantep, guys. Ada lagi juga yang nasi goreng bakar ayam taliwang. Ayamnya tuh disuir-suir tebel ya, dan ini tuh lebih pedes karena pakai bumbu taliwang. Ditambah lagi penyajiannya tuh pakai daun, guys, jadi makin beraroma. Jujur ya, ini tuh cara makan nasi goreng terenak yang pernah Mimin coba. Nah, seporsinya tuh udah lengkap sama tahu tempe, lalap sayur, dan pastinya kerupuk. Gak heran ya kalau nasi gorengnya seenak ini, soalnya ini tuh nasi gorengnya The People's Cafe. Mereka tuh emang jagonya nasi goreng ya, guys. Udah next level. Ini sih sekte baru nasi goreng yang wajib kalian cobain. Egg tart segede muka. Baru kali ini, guys, Mimin lihat egg tart segede ini. Nah, ini tuh lokasinya di Metawang Egg Tart Songsu. Beli satu piece aja udah lega ini mah. Kalau sejumbo ini, bener-bener, guys, egg tartnya tuh kayak segede mangkok. Mereka juga jelasin kalau krim dan butternya ini dari Elevire ini, guys. Dan di tengah dingin hawa kota Seoul, egg tartnya ini disajiin dalam keadaan masih panas-panas. Jadi baru mateng langsung dikasih ke antrian. Tuh, ukuran egg tartnya nggak nyantai, guys, gede banget. Dan ini tipe egg tart yang luarannya crunchy, dalamnya creamy, legit, dan buttery. Pastinya ini milky banget tuh. Kalian lihat deh isiannya setebel ini, guys, dan sampai caramelize gitu. Gak jauh dari situ, di sebelahnya pas ada hanjusung mochi yang wajib kalian cobain. Isiannya macam-macam, tapi yang best seller isian Korean strawberry, guys. Tenang aja, bisa dibeli satuan kok. Packaging mochinya dibungkus cutie kayak gini loh. Ukuran mochinya lumayan gede, dan isinya ini Korean strawberry dicampur dengan kacang merah. Tekstur mochinya bagus banget, enak banget, gila enak. Strawberry dan kacang merahnya tuh manis, legit. Astaga, enak banget, guys. Mimin heran kok bisa ya ada mochi seenak ini. Terus kalian cobain kalau ke Korea ya.